Halo, saya Miftol Arzak. Kali ini saya akan menganalisa salah satu film dokumenter yang sepanjang Mei tahun 2026 banyak dibicarakan hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Film dokumenter tersebut berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Oke, kali ini saya akan menganalisa film Pesta Babi ini menggunakan model sistem dinamik yang berbicara tentang penolakan masyarakat di Papua Selatan dengan masuknya beberapa perusahaan yang pada film tersebut itu mulai menebang dan merusak alam yang ada di Papua Selatan sehingga terjadi penolakan dari masyarakat setempat. Analisa ini saya tidak akan banyak mengambil, bahkan tidak mengambil persepsi dari saya sendiri. Saya akan menganalisa berdasarkan teks yang ada di film tersebut dengan 3 tahapan dalam model sistem dinamik. Yang pertama ada inflow, kemudian ada stock, dan yang ketiga ada outflow. Apa ketiga itu nanti akan saya jelaskan. Oke, sebelum saya jelaskan dan lebih dalam lagi, film ini sudah saya saksikan kurang lebih hampir 5 kali. Yang pertama saya saksikan untuk saya nikmati, kemudian yang kedua saya sudah mulai menganalisa, di tayangan yang kedua saya saksikan, yang ketiga, keempat, dan kelima saya mencoba untuk mengecek kembali ya hasil analisa saya dengan film yang saya saksikan di YouTube. Oke, dan hasil analisa ini agar lebih nyaman atau lebih asik untuk disaksikan, saya banyak meminta bantuan ChatGPT untuk memperbaiki visualnya. Jadi analisa tetap saya lakukan, tapi visualnya agar terlihat menarik itu saya minta untuk divisualkan oleh ChatGPT. Oke, langsung saja kita menganalisa film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Oke, film ini diproduksi dan didukung oleh Watchdog, kemudian Greenpeace, ada Jubi Media, ada Koperasi Indonesia Baru, ada Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, ada Pusaka Bentala Rakyat. Seperti yang saya jelaskan tadi, film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita ini akan saya analisa menggunakan model sistem dinamik tentang penolakan masyarakat adat Papua Selatan terhadap proyek bioetanol dan biodiesel yang mengancam hutan adat, ruang hidup, dan keberlangsungan budaya masyarakat di Papua. Oke, ada 3 tahapan yang akan saya analisa. Yang pertama itu inflow, itu segala sesuatu yang mendorong adanya penolakan. Jadi saya benar-benar teksnya itu atau analisa ini saya ambil langsung dari teks film dokumenter tersebut. Jadi tidak ada persepsi dari saya. Kemudian saya akan melihat stoknya. Jadi inflow itulah yang mendorong nanti segala informasi dan persepsi, pengalaman atau realitas dari masyarakat, kemudian sejarah kelam dan kegagalan, kekhawatiran dan ancaman ke depan ini menyatu ya semuanya, sehingga muncul dalam isi pikiran warga Papua antar distrik, suku, dan marga, atau ini disebut dengan stok. Kemudian dari stok ini mengakibatkan sebuah perilaku atau tindakan ya yang didorong oleh isi pikiran yang sebelumnya itu ada berbagai informasi, persepsi, pengalaman realitas, sejarah, dan kekhawatiran masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas inflow dan stok ya, kita jelaskan di awal dulu bahwa di outflow-nya nanti ya dalam film dokumenter tersebut ada penolakan terbuka, ada konsolidasi dan musyawarah. Dan ini yang diambil judulnya ya, ada Pesta Babi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, ada demo atau long march dan aksi damai yang ada di Jakarta, ada perlawanan terhadap alat berat yang ada ditampilkan di video tersebut, menolak menjual tanah adat, seruan politik dan hukum, dan terakhir ada aliansi dan dukungan eksternal. Oke, ini outflow yang akan kami dapatkan nanti atau perilaku atau tindakan yang berasal dari inflow-nya. Nah, sebelumnya ya atau di awal kita akan menganalisa terkait inflow-nya atau segala sesuatu yang mendorong terjadinya penolakan yang ada di dalam film dokumenter Pesta Babi tersebut. Di situ ada informasi dan persepsi, pengalaman dan realitas, sejarah kelam dan kegagalan, kekhawatiran dan ancaman ke depannya. Dalam film dokumenter tersebut itu dijelaskan ada 5 distrik ya dan 5
narasumber utama yang ditampilkan pada film dokumenter Pesta Babi. Yang pertama ada distrik Ilwayap ya dari Merauke ya, dan diwakili di video tersebut oleh suku Marin. Kemudian ada distrik Tanah Miring di Merauke yang di situ ditampilkan suku Marin juga. Kemudian ada distrik Jagebob dari Merauke yaitu suku Yeinan, dan ada distrik Fofi dari Bovendigul, dan yang terakhir ada Orobko dari Bovendigul juga. Oke, yang pertama saya akan membedah dari tayangan film dokumenter tersebut di distrik Ilwayap Merauke yang menampilkan suku Marin, dan di situ salah satu narasumbernya itu Yasinta Mawen. Yang pertama, informasi dan persepsi yang muncul di tengah masyarakat yang ditampilkan pada film dokumenter tersebut. Adanya hadir proyek 2,5 juta hektar ya, yang itu adalah bioetanol dan biodiesel, yang itu hadir ya bisa diambil dari tebu, kemudian ada dari sawit dan beberapa tanaman yang lainnya, sehingga itu menjadi proyek pemerintah. Di film tersebut ditampilkan bahwa pemerintah itu tidak pernah meminta pendapat dari masyarakat setempat. Tiba-tiba datang dan langsung memotong beberapa pepohonan dan hutan ya, sehingga di dalam film tersebut ingin dikonstruksikan bahwa Papua itu dianggap sebagai tanah kosong. Itu adalah informasi dan persepsi yang hadir di tengah masyarakat ya, yang ditampilkan pada film dokumenter, hasil analisa teks yang saya lakukan. Kemudian pengalaman dan realitas ya, itu pengalaman yang didapat oleh masyarakat dan realitas yang mereka lihat adalah kedatangan 2.000 alat berat, yang itu hadirnya dari China, kemudian hadirnya tentara juga ya, kemudian hutan mulai dibabat, habitat kasuari hilang. Di dalam tayangan video tersebut juga ditampilkan ada kasuari yang mulai kehilangan rumahnya karena mulai dibabat oleh alat-alat berat. Kemudian sehingga itu menyebabkan tatanan hidup mulai rusak yang ada di, atau peradaban yang mereka miliki itu rusak di sana, yang ditampilkan oleh film dokumenter tersebut pada tayangan di distrik Ilwayap Merauke. Nah, sejarah kelam dan kegagalan ya dilihat bahwa negara lebih banyak berpihak pada perusahaan. Ya, ditampilkan di dalam video tersebut ya, film dokumenter tersebut, bahwa bagaimana pemerintah itu, atau di sini adalah negara ya, itu lebih banyak berpihak pada perusahaan, tidak melihat bagaimana peradaban atau kehidupan masyarakat di Papua Selatan. Nah, sehingga kekhawatiran dan ancaman ke depan yang mereka dapatkan dalam film dokumenter tersebut adalah hilangnya hutan ya, hilang sumber pangan dan obat, kemudian terjadi militerisasi wilayah, dan masyarakat hanya jadi buruh murah ditampilkan pada distrik Ilwayap tersebut. Inilah yang melatar belakangi ya bagaimana akhirnya masyarakat atau dari distrik Ilwayap itu terjadi beberapa penolakan ya. Sebelum kita bicara penolakan ya, ini yang pertama. Kemudian ada juga dari distrik Tanah Miring dari Merauke ya, suku Marin. Di film dokumenter tersebut ditampilkan ya, informasi dan persepsi yang mereka dapatkan adalah proyek pangan dan energi bukan untuk masyarakat Papua yang ditampilkan pada film tersebut, melainkan itu hadirnya dan itu datangnya dan untuk yang ada di pusat. Pusat itu ditampilkan adalah Jakarta. Fokus pemerintah hanya pada beras. Oke. Pada saat menampilkan film dokumenter yang mewawancarai Natalius Buir ya, di Tanah Miring ya dari suku Marin, banyak sekali bukan banyak ya, program pemerintah itu yang mendorong masyarakat Papua itu untuk menanam beras ya, padahal mereka sendiri itu sudah terbiasa misalkan dengan sagu seperti itu. Dan menariknya masyarakat di sana itu sebenarnya juga patuh juga terhadap pemerintah. Banyak yang mulai menanam beras, mulai belajar, tapi mereka itu banyak yang tidak mendapatkan bantuan ditampilkan pada film dokumenter tersebut seperti itu. Nah, kemudian pengalaman dan realitas yang ditampilkan pada film dokumenter tersebut ya, sawah banyak yang tidak terorganisir atau banyak yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sawah-sawah banyak yang fokus pada milik pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang pingin berkembang itu banyak tidak mendapatkan bantuan karena ada ditampilkan
mulai banyak sekali bibit atau pupuk-pupuk yang mahal di situ. Kemudian yang banyak itu adalah transmigran yang menggarap ya, masyarakat aslinya itu ditinggalkan. Nah, bahkan dampak buruknya ditampilkan karena adanya pupuk atau ada obat-obatan itu mulai masuk ke air sungai, mulai terkontaminasi seperti itu. Kemudian pupuk juga sulit didapatkan dan banyak pupuk mengalir ke sungai, sehingga mereka yang ditampilkan itu banyak memancing atau mengambil ikan yang ada di lautan itu juga akhirnya terkena dampaknya juga. Kemudian untuk sejarah kelamnya ya, atau kegagalan yang akhirnya membentuk cara pandang mereka itu, di sana itu pernah ada kegagalan ya, kegagalan pemerintah dan informasi yang ditampilkan oleh video tersebut ketika menampilkan Tanah Miring atau distrik Tanah Miring ini. Yang pertama adanya food estate yang dilaksanakan oleh Soeharto yang itu gagal. Kemudian SBY juga pernah melakukan juga ya. Kemudian Prabowo juga pernah melakukan juga untuk food estate, tapi semuanya hampir gagal. Dan dilanjutkan oleh Jokowi dengan 1,2 juta hektar dan Prabowo saat ini 2, juta hektar. Dan ini menjadi masalah juga ya, karena pemerintah itu pada film dokumenter tersebut ditampilkan memang tidak berhasil dalam membuat food estate seperti itu, dan sekarang ingin melakukan sesuatu yang hal yang sama juga gitu. Apakah gagal atau tidak? Nah, itu yang menjadi pembahasan dalam film dokumenter tersebut ini gitu. Apakah membabat pohon itu berbanding lurus dengan nanti akan dihasilkan oleh pangan, yang sedangkan pemerintah sendiri itu belum pernah berhasil ya melaksanakan pangan tersebut gitu. Kemudian kekhawatiran dan ancaman kedepannya itu adalah hutan akhirnya menjadi bukan untuk pangan tapi untuk bahan bakar, karena pada tayangan di distrik Tanah Miring ini ditampilkan bahwa pemerintah itu banyak berfokus pada proyek bioetanol dan biodiesel ya, bukan pada pangannya. Ketika bicara pangan hanya berbicara terkait beras saja, dan berasnya pun itu banyak masyarakat yang di dalam video tersebut tidak mendapatkan bantuan, tapi yang menggarapnya adalah transmigran seperti itu. Dan kekhawatirannya itu hasilnya untuk Jakarta, bukan untuk masyarakat Papua. Ini yang ditampilkan pada film dokumenter Pesta Babi pada distrik Tanah Miring di Merauke yang ditampilkan di Sukumarin. Yang ketiga, tidak jauh berbeda dengan distrik di Jagebob di Merauke di Suku Yeinan, itu di mana informasi dan persepsi yang mereka dapatkan dalam film tersebut ditampilkan bahwa proyek tebu untuk gula dan bioetanol ya, operasi militer selain perang ya. Jadi di sini ditampilkan bahwa banyaknya tentara yang hadir di Papua tersebut itu juga mereka seakan-akan seperti operasi militer gitu. Padahal sebenarnya mereka itu menjaga, ditampilkan sebagai niatan untuk jaga pangan nasional ya. Padahal sebenarnya itu juga ada ketakutan terkait operasi militer. Itu yang ingin ditampilkan pada film dokumenter tersebut. Kemudian pengalaman dan realitas yang didapatkan adalah penggusuran tanah adat ya, kemudian ada dan hadirnya ya militerisasi dan intimidasi, dan banyak juga masyarakat itu yang menaruh tanda cat merah di pohon ya, yang itu diabaikan oleh perusahaan. Tanda cat merah itu yang realitasnya itu adalah sebagai penolakan yang dilakukan oleh distrik Jagebob itu. Nah, kemudian sejarah kelam dan kegagalan yang ditampilkan semasa distrik Jagebob itu dimunculkan adalah operasi militer sejak tahun 1962 yaitu Trikora, kemudian ada juga operasi militer Wibawa, dan ada 56.000 personel di Papua, itu setara dengan satu tentara dengan 100 orang Papua, sehingga ini sangat besar dibandingkan dengan tentara yang ada di nasional seperti itu. Itulah sejarah kelam dan kegagalan yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Papua Selatan tersebut, karena pernah ada juga penggusuran yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut ketika menampilkan distrik Jagebob. Dan kekhawatiran ancaman kedepannya itu adalah tanah adat itu dibayar murah ya. Jadi ancaman kedepannya itu atau kekhawatiran mereka itu
murah sekali, 1 hektarnya itu hanya 300.000 ya. Kemudian hilangnya hutan sebagai obat, pangan, sayuran liar atau kehidupan dari masyarakat Papua Selatan. Itu akhirnya yang membentuk mereka hadir penolakan. Yang selanjutnya adalah distrik yang keempat, yaitu distrik Fofi dari Bovendigul, itu suku Auyu, yang disitu diwawancara adalah Frankie Woro. Di mana di informasi dan persepsi yang mereka dapatkan di dalam video film atau film dokumenter tersebut adalah sawit untuk biodiesel ya, dan kemudian mulai pemerintah itu menguasai tanah dan hutan adat, sehingga mereka berpikir bahwa persepsi mereka adalah tanah itu diciptakan oleh Tuhan, jadi bukan milik negara. Itu yang ingin dipersepsikan, yang ingin ditampilkan dalam film dokumenter tersebut ya, sehingga itu juga yang mendorong bahwa tidak berhak secara penuh sebenarnya negara itu mengambil tanah mereka. Kemudian pengalaman dan realitas yang mereka dapatkan atau yang mereka konstruk dalam pikiran mereka adalah wilayah perburuan itu perburuan itu dikuasai oleh perkebunan, itu dikuasai oleh perusahaan sawit. Kemudian hidup itu sangat bergantung pada alam. Itulah realitas yang sekarang itu hadir di tengah masyarakat yang ditampilkan pada film dokumenter Pesta Babi. Yang selanjutnya adalah sejarah kelam dan kegagalan yang ditampilkan pada saat menampilkan distrik Fofi adalah di mana yang dilakukan saat ini itu adalah sama hal dengan pola kolonial. Dulunya gula ya diproduksi, nah sekarang itu adalah bioetanol dari tebu, dan alam dijadikan bahan bakar kendaraan. Sehingga kekhawatiran dan ancaman kedepannya itu perusakan alam itu akan merusak lumbung pangan, bahkan ini akan merubah peradaban masyarakat setempat seperti itu. Dan yang terakhir adalah distrik Warupko dari Bovendigul, yaitu suku Muyu. Di situ ditampilkan William Kimco, atau bagaimana tampilan terakhir pada video tersebut akhirnya mengadakan yang namanya Pesta Babi ya. Ancaman sawit tebu ya, bioetanol semakin dekat. Itu ditampilkan walaupun wilayah mereka itu agak cukup jauh, tapi mereka sudah mulai bersiap-siap seperti itu. Kemudian walaupun itu belum ada korban langsung, tapi mereka sudah bersiap-siap lah ya, makanya akhirnya terjadi namanya Pesta Babi. Jadi bentuk dari outflow-nya gitu. Kemudian di situ ditampilkan pengalaman dan realitasnya di distrik Warupko itu. Masyarakat tersebut hidup dari hutan ya, dengan cara berburu, berkebun, ambil sagu, dan itu pohonnya diambil untuk membuat perahu. Jadi peradaban mereka, kehidupan mereka itu sudah ada sebelumnya, yang mungkin tidak sama dengan masyarakat yang disebut dengan masyarakat modern seperti itu. Kemudian alam sebagai lumbung kehidupan, di situ ditampilkan pada film dokumenter sebagai pengalaman dan realitas yang ada di sekitar suku Muyu ya, di distrik Warupko di Bovendigul. Kemudian sejarah kelam dan kegagalan operasi militer sudah terjadi ya di sana, sehingga ada perasaan yang mendorong mereka itu ketakutan seperti itu atau melawan gitu. Kemudian ditampilkan juga pada film dokumenter tersebut ketika menampilkan distrik Warupko itu adalah sejarah penjajahan dunia ya, dari mana beberapa suku-suku asli yang ada misalkan di Aborigin ya, dan beberapa negara-negara yang suku aslinya itu mulai hilang ketika adanya pembangunan. Dan ini yang disebut masyarakat asli sana itu tidak menginginkan adanya jangan sampai peradaban atau kehidupan mereka itu terhapus karena adanya pembangunan seperti itu. Dan kekhawatiran dan ancaman ke depannya itu adalah jika hutan hilang, tradisi dan peradaban akan punah, dan generasi muda mereka akan tanpa identitas. Itu yang dikonstruk pada film dokumenter Pesta Babi kolonialisme di zaman kita. Inilah yang mendorong, segala sesuatu yang mendorong terjadinya penolakan. Jadi ada informasi, persepsi, pengalaman, dan sejarah yang hadir di tengah masyarakat. Kemudian dari dorongan ini ada namanya stok. Stok itu adalah isi pikiran warga Papua Selatan. Itu antar distrik, suku, dan marga. Di situ mereka berpandangan bahwa mereka itu hidup selaras dengan hutan, leluhur, dan Tuhan.
Jadi hutan adat adalah sumber kehidupan, bukan komoditas. Jadi itulah yang dari inflow itu akhirnya membentuk cara berpikir ini. Kemudian tanah adat bukan milik negara atau perusahaan. Ini warisan leluhur untuk anak cucu, ya. Kemudian mereka juga berpikir antar distrik, suku dan marga, mereka akan menjaga tanah bersama, menolak bersama. Sehingga inilah akhirnya dari persepsi, pengalaman, sejarah kelam dan kekhawatiran itu muncul sehingga ada kebersatuan antar mereka semua, antar suku, distrik dan marga di Papua Selatan tersebut. Jika proyek ini jalan, yang ditampilkan di film dokumenter tersebut, kami akan kehilangan hutan, budaya, identitas, masa depan dan generasi kami. Kemudian mereka berhak menentukan jalan hidup mereka sendiri dan mereka sehingga menolak adanya proyek bioetanol dan biodiesel. Di situ juga dihadirkan kehadiran militer membawa ketakutan, bukan kedamaian. Mereka merasa diintimidasi dan diusir dari tanah mereka yang ditampilkan pada film dokumenter. Sekali lagi saya menganalisa berdasarkan teks yang ada di film dokumenter. Dan mereka melihat banyaknya bukti kegagalan proyek sebelum di Indonesia, ya. Mereka tidak ingin sejarah buruk terulang. Ini adalah dorongan-dorongan dari sejarah dan kegagalan yang tadi itu yang saya tampilkan. Yang terakhir adalah mereka tidak pernah dilibatkan, ya. Proyek ini memaksakan kehendak dan tidak menghargai mereka. Ini dari informasi dan persepsi yang mereka dapatkan. Dari stok ini, cara pandang mereka atau isi pikiran mereka akhirnya mendapatkan atau menghasilkan sebuah perilaku atau tindakan, ya, yaitu disebut dengan outflow, ya, aksi nyata atau penolakan. Penolakan itu ada 8 yang saya dapatkan, yang saya analisa dari film dokumenter. Yang pertama adalah penolakan terbuka dan simbol penolakan. Mereka memasang kurang lebih 1.800 salib merah di berbagai lokasi, kemudian membuat spanduk, poster, dan pernyataan untuk menolak proyek tersebut. Ini akhirnya outflow-nya atau tindakan yang mereka lakukan. Kemudian adanya konsolidasi dan musyawarah antar marga, ya, ada rapat adat, doa bersama, dan kesepakatan menolak, ya, menguatkan solidaritas antar distrik, suku, dan marga. Kemudian yang ketiga, outflow-nya itu yang akhirnya diambil menjadi sebuah judul film ini, ya, itu Pesta Babi, yaitu Awan Atatbon. Ini yang dilakukan oleh distrik Orupco dari Buvendigul dari suku Muyu, ya. Walaupun mereka itu belum terkena dampaknya, tapi Pesta Babi ini bentuk dari bersiap-siap agar tidak adanya istilahnya itu kerusakan atau masuknya perusahaan-perusahaan itu ke wilayah mereka. Itu yang ditampilkan pada film dokumenter Pesta Babi. Ada juga demo, long march, dan aksi damai yang dilakukan. Ada beberapa di tampilan terakhirnya itu bagaimana masyarakat Papua itu hadir ke Jakarta, datang ke Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka mulai membicarakan terkait penolakan, ya, dengan cara ini aksi damai, ya, seperti itu, tidak keras lah seperti itu. Kemudian perlawanan terhadap alat berat dan militerisasi ditampilkan di situ. Ada juga orang-orang yang menghalangi alat berat untuk masuk ke hutan adat, menolak kehadiran militer. Dan yang keenam ada menolak menjual tanah adat. Ada juga ditampilkan seperti yang mereka itu tidak mau ada tekanan dan iming-iming, ya. Mereka berharap menjaga hutan dan obat tradisional di sumber kehidupan karena adanya di hutan, yang di situ ditampilkan yang dirusak oleh perusahaan-perusahaan yang masuk. Kemudian yang ketujuh adalah seruan politik dan hukum, yaitu menuntut pengakuan hak tanah adat dan perlindungan hukum, menggugat ketidakadilan dan pelanggaran hak. Ini juga ditampilkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah adanya aliansi dan dukungan eksternal. Di sini ditampilkan juga di video tersebut, di slide di video-video terakhirnya tersebut adalah menggalang dukungan gereja, organisasi sipil, masyarakat Indonesia dan internasional, menyuarakan fakta dan suara penolakan ke dunia, ya, walaupun di situ tidak ditampilkan langsung, tapi bentuk-bentuk dari pesan yang disampaikan lah, ya, dari film-film ini juga, goalnya dari film-film ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas di seluruh dunia. Oke, inilah analisa model sistem dinamik yang dimana outflow atau perilaku tindakan itu tidak didorong dengan tidak didorong begitu saja atau tidak hadir begitu saja, tetapi ada yang namanya segala informasi, persepsi, pengalaman, sejarah, ya, dan kekhawatiran yang akhirnya membentuk stok atau isi pikiran mereka. Isi pikiran mereka inilah akhirnya menggabungkan, ya, kesatuan antar mereka dan akhirnya terbentuk antar perilaku atau tindakan atau outflow. Dan di sini ada satu analisa umum, ya, secara konsep semuanya bahwa informasi dan pengalaman negatif yang meningkat itu akan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran kolektif yang meningkat itu akan
meningkatkan keyakinan untuk menolak ya adanya perusahaan-perusahaan yang masuk atau adanya proyek bioetanol atau biodiesel. Ketika itu meningkat, maka aksi penolakan juga meningkat. Nah, aksi penolakan meningkat, akhirnya dukungan dan solidaritas mulai bertambah. Ketika bertambah, maka penolakan semakin juga menguat. Nah, kalau sudah menguat, dia akan kembali lagi nanti, yaitu akan ada informasi dan penambahannya. Ini disebut dengan reinforcing. Ya. Kemudian dampak jika proyek terus dipaksakan dari analisa secara keseluruhan film tersebut. Hutan adat akan hilang yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut. Kemudian keanekaragaman hayati mulai hilang, budaya dan tradisi hilang, identitas dan martabat hilang, konflik kekerasan meningkat, kerusakan dan ketergantungan meningkat, dan terakhir generasi masa depan di peradaban, tepatnya di Papua Selatan tersebut, mulai terancam. Di film tersebut ditampilkan sebuah pesan bahwa tanah ini itu adalah bukan warisan dari orang tua mereka, melainkan adalah datangnya dari Tuhan. Oke, film dokumenter ini menampilkan beberapa tampilan-tampilan keadaan masyarakat di Papua Selatan terhadap proyek bioetanol dan biodiesel yang mulai mengancam hutan adat, ruang hidup, dan keberlangsungan budaya masyarakat Papua. Yang ini ditampilkan pada film dokumenter Pesta Babi. Analisa ini saya lakukan semata-mata adalah untuk membuka cara pandang kita, entah itu masyarakat, sineas, atau akademisi, bahkan dari pemerintah sendiri. Tapi saya sebenarnya ingin fokus pada pemerintah, bahwa ketika sebuah film itu ditampilkan, diberikan dan disajikan kepada masyarakat, sebenarnya itu adalah bentuk saran dan masukan, bukan semata-mata kritikan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan adalah siapa tahu ada kebijakan yang itu dianggap benar, padahal sebenarnya masyarakat di sekitar itu merasakan berbeda. Sehingga sengaja saya membedah ya, terutama di inflow-nya, sehingga kita tahu bahwa kenapa terjadi outflow itu ada informasi, pengalaman dan realitas, sejarah kelam, dan kekhawatiran yang akhirnya membentuk stok atau dalam isi pikiran mereka sehingga menghasilkan sebuah outflow atau perilaku dan tindakan dorong oleh isi pikiran. Oke, demikian analisa model sistem dinamik. Tentu mungkin akan ada banyak diskusi pasca ini, atau mungkin ada yang kurang atau saya salah sebut, mungkin nanti bisa saya diingatkan atau kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Demikian dari saya.